klasik pemasaran. Apple keberanian mengenalkan kembali arti kesederhanaan. Tanggal 5 Oktober 2011, dunia kehilangan salah satu sosok paling visioner pada era teknologi informasi. Dunia dikejutkan oleh berita meninggalnya Steve Jobs setelah bergelut dengan penyakit tumor pankreas selama bertahun-tahun. Cobaan berat, berbagai masalah yang dihadapi Apple, dan kondisi badan yang kian memburuk tiap tahun tak membuat semangat Steve Jobs menyusut. Hingga saat-saat terakhirnya, Steve Jobs selalu berupaya keras melahirkan produk inovatif di industri. Sepak terjangnya menuai pujian dan rasa hormat dari para konsumen, rekan kerja, dan bahkan kompetitornya. Kematiannya dengan sekejap menarik perhatian banyak orang di dunia. Buku biografinya berhasil terjual sebanyak 379.000 eksemplar hanya dalam tempo 1 minggu pasca peluncuran. Di Bulgaria, sebuah perusahaan software bernama Graphisoft membuatkan patung perunggu untuknya. Eric Schmidt, chairman Google, juga sempat menyebut Steve Jobs sebagai Michelangelo pada era digital. Selain itu, masih banyak bukti yang menunjukkan kehebatan tokoh teknologi yang satu ini. Tentu banyak di antara kita yang mengenal produk Apple. Hampir pada setiap peluncuran produknya, pembeli rela mengantri panjang hanya agar dapat menjadi salah satu orang pertama yang memiliki produk tersebut. Pendirinya Steve Jobs adalah pemimpin legendaris yang dipecat dari perusahaannya sendiri, tapi berhasil bangkit dan mengembangkan Apple menjadi perusahaan yang disegani di seluruh dunia. Menarik membahas apa yang dilakukan Steve Jobs saat kembali ke perusahaan dan melakukan berbagai perubahan yang hasilnya dapat kita lihat saat ini. Masa ini dimulai pada tahun 1995 saat Microsoft mengeluarkan Windows 95. Saat itu Apple tidak dapat memberi perlawanan yang kuat di industri sehingga perusahaan mulai memasuki spiral kematian perusahaan. Bahkan pada tanggal 5 Februari 1996, Businessweek memuat artikel utama yang membahas hal ini dengan judul The Fall of an American Icon. CEO saat itu adalah Jill Amelio, melakukan berbagai macam cara untuk menyelamatkan perusahaan, mulai dari merumahkan karyawan sampai dengan merestrukturisasi ulang produk-produk perusahaan menjadi 4 kategori saja. Namun, langkah itu belum cukup untuk menyelamatkan perusahaan. Banyak media dan pengamat memperkirakan perusahaan akan dijual kepada IBM, Motorola, Sony, ataupun Hewlett-Packard. Pada tahun 1997, hanya 2 bulan sebelum Apple menuju kebangkrutan, Steve Jobs setuju untuk kembali ke perusahaan dan menjabat sebagai CEO sementara. Pencipta Apple gembira mendengar kabar tersebut, tapi dunia bisnis pada umumnya tidak memiliki harapan yang cukup besar. Namun dalam tempo waktu setahun terjadi beberapa perubahan radikal dalam perusahaan. Steve Jobs membuat langkah mengejutkan dengan mengurangi variasi berbagai produk Apple menjadi satu varian saja. Dengan care kompetensi yang dimiliki oleh Steve Jobs memutuskan bahwa Apple akan melayani ceruk pasar di industri. Sebagai contoh, Steve menciutkan 15 varian desktop menjadi satu varian saja. Begitu pula berbagai alat portable dan juga perangkat genggam. Beberapa posisi dan ukuran tim disusutkan agar organisasi secara keseluruhan lebih ramping. Dari segi produksi, Steve memutuskan memproduksi peralatan di Taiwan. Dengan sistem produk yang lebih simpel, Steve memotong lebih dari 80% persediaan di gudang. Web perusahaan dipakai untuk menjual produk perusahaan langsung kepada konsumen, sehingga Apple menghilangkan distributor dan dealer dalam rantai nilai perusahaan. Semua yang dilakukan Steve Jobs adalah menyederhanakan sistem bisnis dan juga produk perusahaan. Hal ini membuat Apple berfokus pada kegiatan bisnis yang dimiliki dan koordinasi antar pihak, baik di dalam maupun di luar usaha. Hal yang menarik adalah situasi pada tahun 1998 saat Steve berhasil mempertahankan perusahaan dengan masa depan yang belum jelas. Perusahaan belum memiliki arah yang dapat dijadikan patokan dan belum ada prediksi apapun tindakan selanjutnya yang akan dilakukan. Saat itu Steve Jobs berupaya menggunakan sumber daya yang dimiliki dan memperhatikan apa yang menjadi halangan di industri. Sementara itu, ia tidak berusaha keluar dari ceruk pasar dan tidak berusaha menguasai pasar mayoritas di industri. Ketika ditanya apa pengembangan yang akan dilakukan berikutnya, Steve Jobs hanya menjawab, "I'm going to wait for the next big thing."
Ia menunggu perkembangan teknologi selanjutnya, dibuktikan dengan inovasi-inovasi produk yang dapat kita lihat saat ini dan mungkin memopulerkan dengan beberapa produk pada kehidupan sehari-hari konsumen, seperti tablet, ultrabook, dan juga berbagai kategori produk lainnya. Bukan rahasia lagi bahwa hampir di setiap produknya Apple berusaha mengawinkan berbagai aspek, mulai dari teknologi sampai dengan estetika, sebelum mengalami peningkatan penjualan secara signifikan, yaitu masa sebelum berbagai perangkat seperti iPod, iPhone, dan iPad lahir. Steve Jobs mengamati banyak desain perangkat elektronik yang terlalu rumit. Untuk itu, sejak perancangan dasar produk, Steve Jobs berusaha membuat produk yang terlihat sederhana mungkin. Kita dapat melihat hasilnya pada produknya yang dipasarkan. Semua produk Apple tidak memiliki banyak tombol untuk operasional perangkatnya. Hanya terdapat beberapa tombol yang dirasa perlu.